Assalamualaikum Bu Umi. Apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Pak Windu. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatan kurang bersemangat, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Nah, itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Hmm, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apa Pak Windu ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Ya, insya Allah ada Bu, ada waktu buat Bu Umi. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Silahkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, Ya. beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman dan kepikiran saya nggak bisa tenang gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya, saya berharap nanti setelah kita membicarakannya, saya akan mendapatkan ketenangan dan Ya, saya bisa menceritakan semua keluh kesah saya kepada Bapak. ya. Tapi mungkin ada kira-kira yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita nanti, Bu. Iya, saya juga berharap ya Pak, nanti ketika saya sudah membicarakan permasalahan saya bisa mendapatkan solusi terbaik dari masalah saya ini. Ya, baik. Semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya, Bu. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa, Bu? Boleh diceritakan mungkin, monggo. Ya, baik Pak, saya ceritakan permasalahan saya. Yang pertama, menjelang pelaksanaan SAS ya Pak, sumatif akhir Ya. semester, Hmm, walaupun semua materi sudah saya sampaikan semuanya nih, namun saya ya. merasa tidak tenang Pak. Karena akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, Selain itu, juga jumlah murid saya itu yang mengerjakan tugas itu hanya 75%. Sisanya hmm, itu mengerjakan, namun terlambat. oh, tidak Walaupun ada kata boleh. terlambat itu lebih baik ya Pak daripada tidak mengerjakan sama sekali. Iya, Tapi tapi kan kan lebih ya baik lagi tidak terlambat. iya, tapi saya kepikiran nanti mbok-mbok malah jadi kebiasaan yang tidak baik gitu Ya, buat mereka. Itu permasalahan betul. yang pertama, Pak. Terus yang Hmm, kedua nih, saya kan wah, ngajar ada kelas 4 lagi. ya, Pak, ya. Ya, Ngajar kelas 4 itu kan kalau di SD itu udah masuk kelas tinggi. Nah, materi pelajarannya pun udah mulai level memahami nih. Bukan hanya bisa baca saja, nulis dan hitung saja. ya Namun betul. nih kendalanya, Pak, ada 3 murid saya yang belum lancar Hmm, dalam membaca, Pak. Padahal ini udah mau ya, tes ya, Pak, ya. iya, Ini saya cemas dan kepikiran loh, Pak. Bagaimana ya nanti mereka dalam mengerjakan soal? Membaca saja hmm, belum lancar, apalagi iya, memahami soal, begitu kan? iya, Padahal selama ini saya sudah berusaha loh, Pak. Berbagai metode sudah saya terapkan khusus untuk hmm, ketiga siswa ini supaya mereka ya, itu bisa membaca seperti itu, Pak. hmm. Oh gitu ya Bu Umi ya. Kalau Nggih. begitu menurut Bu Umi, kira-kira hal-hal apa saja yang harus Bu Umi lakukan supaya murid-murid antusias dalam pelajaran itu? Ya, menurut saya ya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan ya, Pak, ya? Ya, ya betul. Saya setuju, Bu. Saya setuju Iya. dengan pendapat Bu Umi. Lalu kalau boleh tahu, menurut pendapat Bu Umi ini ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa nyaman, asik, tidak bosan dalam pembelajaran Bu Umi?
Iya, menurut saya itu pembelajaran itu kan harus berpusat kepada murid ya, Pak, ya. Murid, Iya. gimana kita bisa membuat murid itu bisa aktif. Mungkin Hmm. nanti bisa saya sela-sela pembelajaran itu diberikan ice breaking ataupun pembelajarannya berupa games supaya mereka itu lebih tertarik gitu, Pak. Bagus itu, Bu. Lalu Ya. mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya hingga mereka ada yang terlambat? Kira-kira yang jadi sebabnya apa? Kalau itu kemungkinan ya, Pak, karena tugas saya itu terlalu banyak dan juga mungkin Hmm. pertanyaannya terlalu banyak begitu buat mereka. Jadi tanpa saya sadari itu, saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam gitu, Pak. Tapi sebentar. Ibu kan ngajar di beberapa mata pelajaran ya karena guru kelas. Iya, Kira-kira mereka yang mengumpulkan tugas terlambat itu di banyak mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu, Bu? sebenarnya hanya pelajaran tertentu, Pak. Ini pelajaran bahasa Indonesia saja. Kira-kira mengapa bisa begitu di bahasa Indonesia saja, Bu? Ya, mungkin kalau di pembelajaran bahasa Indonesia itu kan kebanyakan, apa ya Pak, teks gitu ya Pak ya, banyak banget teksnya Ya, gitu panjang. iya. Nah, di kelas saya itu anak-anak kurang antusias Pak, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula malah yang bermain sendiri. Oh, gitu. Maaf ya Bu Umi ya, kalau boleh tahu bagaimana cara Ibu mengajar bahasa Indonesia yang selama ini dilakukan? Iya, saya itu ya menyuruh anak-anak, ya saya membuka buku dulu halaman sekian, kemudian saya menyuruh mereka membacanya, dan setelah mereka membaca, saya menjelaskan materi di depan kelas, kemudian setelah itu saya melakukan tanya jawab kepada mereka. Bagaimana respon anak-anak terhadap pelajaran yang Ibu terapkan tadi itu? Iya, ada cuma satu dua anak Pak yang respon gitu, yang aktif bertanya juga cuma itu aja gitu. Jadi yang lain tuh kayak pasif gitu, nggak semangat gitu. Nggih, nggih. Baik, kalau boleh tahu Bu Umi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Ya, saya itu menggunakan, buku teks gitu, Pak, yang ada di perpustakaan. Apakah tidak ada yang lain Bu, selain teks dari perpus? Ya, sebenarnya saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar Iya, itu bisa saya peroleh dari video YouTube, artikel, atau, juga aplikasi yang sedang tren nih, Pak, bisa TikTok atau IG gitu. iya. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali kalau Bu Umi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pelajaran. Iya, Tadi betul, Bu Umi Pak. sudah bercerita waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab. Dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin kelihatannya perlu ada perubahan metode supaya murid memiliki kemampuan lebih dalam menyerap materi mungkin Bu atau bagaimana menurut Bu? Oh iya ya Pak ya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya Pak? Dan saya juga bisa Nah, menggunakan media pembelajaran ya. ya betul. Dan itu kalau bisa dilakukan, niscaya nanti akan ada perubahan pada murid-murid itu. Nah, Iya, kalau begitu ya, maka apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana ke depan? iya, saya akan merefleksi pembelajaran saya terutama di mapel bahasa Indonesia yang selama ini saya Hmm. lakukan. Saya akan menggunakan metode lain yang menarik, menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yang bisa hasil atau perubahan yang signifikan nih, terutama sama yang khusus ketiga siswa ini, Pak. Jadi saya sedang bingung itu, Eh, Pak. Baik, baik Bu Umi. Mari kita pikirkan bersama Bu Umi. Pasti Ya. ada cara yang bisa dilakukan oleh Bu Umi untuk menangani ketiga siswa tersebut. Kira-kira apa Bu Umi ya? Monggo. Saya itu rencananya ya Pak, ingin memberikan les baca, baca sama nulis gitu untuk ketiga Hmm, ini. Tapi di saat jam istirahat atau jam kosong gitu Pak. gitu ya.
Iya, Pak. Hmm. Ya, Bu Umi, itu ide yang bagus ya, sangat bagus. Nah, mungkin ada ada tidak strategi atau model yang Bu Umi pikirkan untuk menangani anak tersebut? Kalau memberikan les saja kan harus nunggu jam kosong, atau Mm-mm. pas jam kosong bisa saja Bu Umi ada acara lain atau ada tugas lain. Nah, itu kan berarti perlu dipikirkan juga, Bu, untuk bagaimana terlaksananya Iya kegiatan juga ini. ya, Pak ya. Iya juga ya, Pak ya. Ya, Ya, saya ada berpikir sih, Pak, khusus untuk ketiga siswa ini ya, Pak. Saya tuh pengen rencananya memberikan tugas khusus buat mereka itu setiap pulang pembelajaran itu saya hmm, kasih satu kalimat saja gitu, saya dikte. Nah, hmm, supaya mereka itu nanti di rumah itu langsung menulisnya. Tapi itu hanya satu kalimat, jadi nggak banyak. Misalnya nih, rajin, pangkal, pandai. Nanti mereka sampai rumah nulis ya, itu sebanyak satu halaman. Kemudian, atau saya bisa membaca, begitu saja. Itu cuma satu kalimat itu, Pak. Terus juga saya tuh ya, pengen menerapkan game membaca dengan kartu huruf. Itu jadi anak-anak itu hmm, menyusun suatu kata itu dengan merangkai huruf-huruf tersebut, Pak. Jadi mengasah otak anak hmm, supaya mereka itu bisa membaca gitu, Pak. ya. Wah, ide yang sangat bagus itu Bu Umi. Bisa dicoba itu, karena Iya, bisa Pak. meningkatkan keterampilan membaca. Ya, Betul, Pak. Iya, Pak. Semoga saja bisa ya, Pak. Dan saya bisa ya, konsisten membuahkan hasil yang diharapkan. ya. Baik, Bu Umi. Kira-kira eh, apa ini yang Bu Umi rasakan yang sudah menjadi hasil obrolan kita hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya lega, Pak, menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ham- Kemudian eh, sebagai guru kelas tentu Ibu bangga apabila siswanya itu bisa seperti yang Ibu pikirkan, Iya, aktif, kemudian dalam pelajaran selalu memberikan hasil maksimal dan semuanya pintar-pintar membaca ya Bu ya. iya. Pasti senang, Baik, Pak, itu. ya. Kita sekarang sampai kepada refleksi Bu. Kita sudah sekian menit ngobrol. Iya, Mungkin ada hal-hal yang Ibu rasakan dari apa yang kita lakukan ini, walaupun cuma 20 menit, semoga ada manfaatnya. Monggo, mau iya, menyampaikan apa Bu Umi, silahkan. iya. Alhamdulillah saya merasa lega ya Pak, sudah bisa cerita gitu, ada Hmm, pencerahan, itu membuat saya tuh seneng gitu. Nah, saya bisa menyelesaikan masalah-masalah murid saya. Terima kasih ya Pak, iya, telah membantu saya memikirkan ide-ide solutif ini. Saya merasa senang dan semangat gitu Pak, terbantu dengan proses coaching ini, karena bisa sharing tentang masalah yang saya hadapi dan menggali apa yang ada potensi yang ada gitu tadi terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi. Yang pertama tadi itu kan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan iya, mengasyikkan dan juga saya harus merubah metode pembelajaran saya menggunakan berbagai sumber belajar dan yang untuk masalah membaca itu saya akan memberikan les khusus untuk ketiga siswa ini dan juga menggunakan game gitu. Jadi supaya mereka itu lebih tertarik begitu, Pak. iya. Oh iya, Pak, ngomong-ngomong, Pak Windu mau ngobrol masalah apa nih? Saya baca chat di WA kemarin, kelihatannya kok agak serius. Nah, iya Bu, beberapa hari ini saya sedang bingung. Pekan ini murid-murid saya setelah pulang dari program PKL, PKL itu kan praktek kerja lapangan. 3 bulan Iya, mereka di tempat industri atau di perusahaan. Nah, itu ternyata iya. banyak yang mengalami perubahan, Bu Umi, tidak seperti sebelumnya. Oh, begitu. Iya, Pak.
Ya, baik Pak, terkait dengan murid-murid Bapak ini yang setelah pulang dari program PKL itu berubah gitu ya Pak, secara spesifik, hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari sesi coaching ini Pak? Ya, saya Tujuan ingin percakapan kita hari ini apa Pak? baik Bu Umi, saya sangat mengharapkan obrolan kita hari ini itu bisa ada ide atau gagasan yang itu bisa saya praktekkan sehingga murid-murid saya yang sebelumnya sepulang dari PKL ternyata ada perubahan yang kurang bagus, itu bisa kembali bagus Bu Umi. Saya punya harapan besar seperti itu. Mmm, Nah, makanya saya curhat sama iya Bu Umi Pak, hari ini. nggih Pak. Jadi Pak Windu ini ingin memecahkan masalah dan mencari solusi ya Pak tentang murid-murid Bapak yang pulang dari PKL itu berubah gitu ya Pak ya? Iya Bu Umi, ya, perubahannya Iya, sangat tapi luar kalau biasa. berubah itu iya, bukannya Hmm. kalau berubah itu malah bagus ya Pak, berubah? Kan enggak ini, mengalami perubahan gitu, bagus. Iya, bagus Bu Umi kalau perubahannya ke arah yang baik. Kalau perubahannya ke arah Iya, negatif ya jelas tidak bagus. iya ya Pak ya. Nggak. Kalau jadi lebih baik itu pasti ya kita ini ya Pak ya, men-support gitu ya. Iya, betul. Ya, Terus, kita bangga sebagai gurunya. nggih, terus perubahannya itu kok Hmm. bisa begitu Pak? Bisa diceritakan detail perubahannya atau permasalahannya seperti apa Pak? Oke, Bu. Jadi begini, saya kan wali kelas di kelas 11 PPS. PPS itu perbankan syariah. Di sana itu kebetulan siswanya jumlahnya 36 dan semuanya putri, Bu. Bisa dibayangkan kan, Wah, putri Pak Windu semua. paling ganteng ya? Iya, paling Nggih. ganteng di situ. Putri semua, kemudian masih masa remaja, ya. Yang ya Iya. tahu sendirilah usia remaja seperti apa. Bu Umi pasti mengalami pernah ya, pernah mengalami remaja. Oke, pernah Pak. Nah, dulu di awal tahun pembelajaran, kami sudah membuat kesepakatan bersama, semacam kontrak belajar. Padahal sebelum PKL mereka adalah murid-murid yang rajin, Bu. Ya, Iya, mereka adalah murid-murid yang rajin. nggih. Kemudian ternyata setelah PKL mereka ada perubahan seperti itu. Terus kemudian ada satu lagi, Bu. Jadi Iya, Pak. kalau dua siswa saya tadi itu apa namanya mengumpulkan tugasnya molor. Kalau yang satu Nggih. lagi ini ternyata dari sisi penampilan. Jadi kalau saya boleh menyampaikan, make up-nya terlalu berlebihan, gitu ya. Terlalu Oh, berlebihan begitu ya, make Pak, ya? up-nya. Nggih. Mmm, Mungkin dia oke. masih terbawa ketika berada di suasana instansi tempat PKL-nya. Padahal Gitu. kami sudah menyepakati ini sebagai keyakinan kelas bersama bahwa di sekolah, di kelas, itu kita tidak diperkenankan adanya make up yang berlebihan. Karena apa? Karena tidak Mmm, sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Ya, masa iya eh, iya. belajar mengajar kok seperti suasana kondangan gitu ya Bu ya. Iya, Jadi semuanya pakai make up, pakai perhiasan dan sebagainya itu kan enggak tidak cocok lah mmm, untuk apa nggih. dunia pendidikan. Nah, maka ini sangat meresahkan saya, Bu. Saya betul-betul resah Betul. karena biasanya virus negatif itu kan gampang menular gitu, Bu, nggih. Ya. Iya, Wah, itu kok dan begitu seolah dibiarkan Pak Windu akhirnya menular ke yang lain. Nah, ini kan akan semakin membuat saya resah lagi. Saya betul-betul iya, bingung ini, Bu. Ya. Terus iya, Pak. bagaimana caranya mengatasi masalah murid-murid saya ini? Mengingat murid-murid saya ini kan remaja putri yang sedang mencari Nggih. identitas, mencari jati diri, dan juga mengharapkan pengakuan dari orang lain ya, mengaktualisasikan diri. Maka saya tidak Iya, ingin ada kesalahan dalam menangani masalah ini. Begitu, Bu. iya, Pak. Nggih. Nggih, Pak Windu. Tenang dulu, Pak. Mari kita Hmm. uraikan satu persatu nggih, Pak. Jadi Baik. ada
dua murid Pak Windu ya, yang semenjak pulang PKL itu menjadi tidak tepat waktu ya Pak dalam mengumpulkan tugas. Yang Iya, tadinya Kak, rajin, padahal benar. sebelumnya rajin gitu ya Pak ya. Sudah Iya. diperingatkan tetapi tetap terlambat begitu ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi kan kami punya grup kelas juga, grup WA. Oke. Kemudian saya juga coba lewat Wapri, masing-masing lambat itu. Kita sudah usahakan secara maksimal. Sudah saya telepon juga, Bu. Tapi ternyata Iya, tetap saja terlambat. Saya sampai gemes sekali, Bu. gitu ya Pak. Iya. Baik, baik. Menurut Pak Windu, apa sebenarnya yang telah terjadi nih pada kedua murid Pak Windu tersebut ya Pak ya? Apa ya yang terlambat ini ya, Bu? Iya, ya. Misalnya bila dikaitkan dengan situasi kondisi mereka saat di lingkungan PKL mungkin dibandingkan dengan situasi kondisi saat di sekolah gitu, Pak. Oh, oh iya, iya Bu Umi benar. Memang kalau kita pikirkan, itu ada beberapa hal yang berbeda antara Nggih, situasi kondisi di sekolah atau di kelas dengan bagaimana mereka ketika di tempat PKL-nya. Kalau iya, di instansi tempat mereka PKL, mereka terbiasa bekerja dengan nggih, target dan suasana kompetisi ya, dengan karyawan asli yang ada di situ maupun dengan teman-teman selama PKL-nya. Dan juga tentunya pimpinan instansi selalu memberi motivasi pada betul. semua anak-anak saya yang PKL di sana agar Iya, segera menyelesaikan tugas. Dan ini tuh yang lebih lebih ini lagi apa memberi pengaruh yang maksimal lagi adalah ada beberapa instansi yang memang memberikan imbalan Bu. Ya belum nggih. bisa disebut gaji sih, tapi itu saya yakin sangat apa memotivasi mereka untuk segera tugas. Nah, kalau di sekolah kan tidak ada yang seperti itu, Bu. Iya, Nah, ini mungkin iya ya, Pak, ya. mungkin ini salah satu penyebabnya ya, Bu Umi ya. Saya baru sadar Iya, ini. heeh. Ya, syukurlah Pak Windu sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada murid-murid Bapak. Lalu menurut Pak Windu ini kondisi seperti apa yang harusnya itu terbentuk dalam karakter murid-murid Pak Windu ini? Ya, jadi begini, Bu. Saya juga berusaha untuk menerapkan eh, pola pendekatan segitiga restitusi gitu ya. Supaya Iya, mereka bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian memvalidasi kesalahan. Baru setelah itu saya tuntun mereka untuk bersama-sama menentukan bagaimana solusi jalan keluar supaya mereka eh, tidak selalu dalam masalah yang sama. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu, karena mengingat mereka masih dalam usia remaja yang tentu saja pola pendekatannya tidak bisa hal seperti anak-anak mungkin ya Bu ya. Jadi iya, saya harus betul sekali, Pak. lebih menumbuhkan kesadaran dari diri mereka dan saya kira segitiga restitusi ini yang paling cocok. Kemudian selain itu saya akan mencoba untuk memposisikan diri saya pada saat membantu mereka mencari solusi itu dengan cara saya berada pada posisi manajer. Ya, Iya, mungkin posisi inilah yang ideal untuk menjadikan murid-murid saya kemudian eh, akan dengan nyaman ya, tanpa merasa terpaksa untuk mencari atau apa namanya menggali sendiri akar permasalahan mereka, kemudian mengidentifikasi, kemudian akan mencoba mencari solusi sendiri. Saya yakin Bu Umi kalau itu mereka lakukan atas dasar kesadaran sendiri, maka akibat yang akan diperoleh juga akan apa namanya lebih lebih apa lebih mereka bisa jalankan karena mereka merasa memiliki sendiri solusi tersebut. Beda kalau saya kasih masukan, kamu harus A, kamu harus iya, B. Itu kan terkesan otoriter, padahal belum tentu cocok untuk mereka. Nah, nggih, nggih, harapan saya kalau iya, mereka menyadari kesalahan sendiri, terus cari solusi sendiri, maka mereka merasa memiliki itu dan mereka akan secara
rela, ikhlas, legowo untuk melaksanakan. Itu kira-kira Bu Umi ya. Mantap sekali Pak Windu solusinya Iya, itu. Ya, mudah-mudahan Pak Windu iya. bisa melaksanakannya ya Pak tadi dengan pendekatan segitiga restitusi dan juga memposisikan diri sebagai manajer begitu ya Pak ya. Bener. Oke, Bu. Iya. Ya. Lalu dalam melaksanakan segitiga restitusi ini, apakah Pak Windu itu melibatkan rekan kerja atau orang lain tidak Pak untuk mengatasi masalah ini? Atau cukup Pak Windu saja nih? Oh ya, ya. Terima kasih ini Bu Umi, saya jadi diingatkan. Iya, Jadi saya memang ada rencana oke. untuk nanti sekalian koordinasi dengan guru BK. Jadi kan selain peran wali kelas, Iya. murid-murid juga harus apa namanya, punya hak untuk dia mendapatkan bimbingan dan konseling dari guru BK-nya. Ya berarti Hmm. nanti saya akan koordinasi dulu dengan guru BK, Bu, yang membimbing kelas saya itu, agar ada sinergi dan kolaborasi. Terima kasih ini malah diingatkan oleh Bu Umi. Iya, bagus Pak. Betul sekali ya Pak. Saya sangat mendukung langkah-langkah Pak Windu dalam menangani masalah murid-murid Pak Windu. Lanjutkan Pak. Oke, baik. Oke, Terima mantap kasih support-nya sekali. Bu Umi. Ya, kira-kira, mendengar penjelasan tadi Pak Windu itu rencananya kira-kira kapan nih Pak mau dilaksanakan, Pak? Ya, saya akan coba untuk minggu depan, Bu. Ya, karena nanti supaya saya koordinasi dulu dengan guru BK-nya. Iya, iya Pak, betul sekali ya. Saya sangat mendukung dan sangat setuju, Pak. Oke, terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama Pak. Ngomong-ngomong, apa ya Pak Windu yang bisa Pak Windu refleksikan dari hasil obrolan kita hari ini? Oh iya, iya. Baik, hal pertama tentu saya sangat senang karena Bu Umi sudah menyediakan waktu untuk saya ajak ngobrol dan ini sangat penting karena banyak ide-ide yang ternyata bisa kita hasilkan dari obrolan kita ini. Maka saya Ya. sangat senang, saya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Umi.